artificial intelligence. This could be it, Bruce. This could be the key to creating Ultron. Pernahkah Anda membayangkan teknologi seperti milik Tony Stark di dunia nyata? Hologram canggih, simulasi rumit, dan mesin dengan kekuatan tak terbayangkan. Anda mungkin berpikir itu hanya fantasi Marvel, tapi tunggu dulu. Teknologi kuantum, yang dulu hanya ada di layar film, kini menjadi kenyataan. Komputer kuantum tidak hanya sebuah konsep. Ini adalah mesin nyata yang sudah bisa digunakan hari ini. Dari laboratorium IBM hingga perangkat Google Sycamore, kita memasuki era baru, di mana masalah yang dulu mustahil kini dapat diselesaikan. Constantly creating errors. We're making about one error in every 100 or so steps. Bayangkan, sebuah mesin yang bekerja tidak hanya dalam 0 dan 1, tetapi dalam semua kemungkinan sekaligus. Bagaimana mereka melakukannya? Apa rahasia di balik sistem super dingin ini? Dan yang paling penting, apakah ini awal dari revolusi teknologi terbesar dalam sejarah manusia? Like biology and weather. For example, we can't cure cancer because we still do not understand cancer. 20 years ago, scientists were able to map the human genome with help from supercomputers of the time. It was an amazing accomplishment, but even with vastly more powerful machines available in the modern day, Inilah saatnya membuka tabir teknologi yang akan mengubah dunia seperti yang kita tahu. Selamat datang di dunia komputer kuantum dan mari kita pelajari komponen-komponen pentingnya bersama-sama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali teman-teman semua di channel Not Legend Programmer. Seperti biasanya dengan saya Kang Legend. Dan di kesempatan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai komputer kuantum. Dan kita masuk ke penjelasan mengenai komponen rahasia yang dimiliki oleh komputer kuantum. Nah, di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan fokus ke pembahasan pertama, yaitu penjelasan mengenai hardware-hardware yang dimiliki atau digunakan dalam komputer kuantum. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya apabila kita melakukan kilas balik terhadap pengertian dari komputer kuantum itu terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan di beberapa video sebelumnya, komputer kuantum ini adalah perangkat revolusioner yang bekerja menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk dapat melakukan komputasi. Tidak seperti komputer klasik atau komputer yang kita gunakan sekarang, yang bekerja dengan bit 0 dan 1, komputer kuantum ini memanfaatkan qubit atau quantum bit yang dapat berada dalam keadaan 1 dan 0 secara sekaligus atau dikenal dengan istilah superposisi. Dengan demikian, maka komputer kuantum memungkinkan dapat memproses data yang jauh lebih besar, data yang jauh lebih cepat, serta memproses data jauh lebih efisien beberapa hal atau beberapa kasus. Perlu dipahami oleh teman-teman semua, komputer kuantum ini secara fundamental, cara kerjanya itu jauh berbeda dari cara kerja komputer klasik. Dengan demikian, maka pada komputer kuantum ini akan memiliki hardware dan software yang jauh berbeda apabila kita bandingkan dengan hardware-hardware dan software-software yang ada di komputer klasik. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk di komentar dari beberapa video yang telah dibuat oleh Kang Legend, video yang berhubungan dengan komputer kuantum ini. Mereka bertanya, apakah memang komputer kuantum saat ini sudah bisa kita gunakan? Artinya
bukan dalam tahap percobaan, artinya sudah bisa digunakan dan keluar dari lab, serta apakah komputer kuantum ini benar-benar bisa kita gunakan, artinya bukan oleh institusi besar, dalam artian kita sebagai retail bisakah menggunakan komputer kuantum ini? Nah, untuk menjawab hal tersebut, makanya saya membuat video kita kali ini yang akan menjelaskan bagian-bagian dari komputer kuantum, berarti memang komputer kuantumnya itu sudah rilis. Jadi, untuk sekarang sudah banyak komputer kuantum yang memang bisa digunakan, baik itu di organisasi-organisasi besar, ya seperti di IBM, di Google, dan di organisasi-organisasi di luar Amerika, yang mereka itu bisa menggunakan untuk keperluan mereka di pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, di sisi lain juga, teman-teman, sekarang itu komputer kuantum sudah bisa diakses oleh retail. Jadi ada teman-teman yang bertanya apakah kita bisa menggunakan atau nggak mungkin bisa digunakan. Jawabannya, sekarang kita benar-benar sudah bisa menggunakan komputasi kuantum ini. Ya tentunya bukan berarti kita membeli ya. Kenapa? Karena kalau untuk membeli maka kita membutuhkan teknologi yang sangat tinggi untuk menjalankannya. Tentunya adalah teknologi pendingin yang sangat mumpuni karena harus menjaga komputer kuantum itu berada di suhu yang sangat dingin, mendekati 0 derajat mutlak. Nah, kita bisa mengakses komputer kuantum itu melalui pelayanan cloud. Contohnya adalah cloud computing yang disediakan oleh IBM. IBM menyediakan komputasi powernya, khususnya untuk komputer kuantum, bisa kita sewa. Tentunya harganya jauh lebih mahal daripada kita mensewa komputasi non-komputer kuantum. Di sisi lain juga, mereka pun menyediakan yang gratisan, artinya untuk coba-coba, walaupun dalam 1 bulan kita hanya bisa melakukan eksekusi di komputer kuantum sebulan sekali. Nah, berita baiknya juga, pernah saya singgung bahwa beberapa perusahaan sudah memiliki software atau platform di mana kita bisa membuat kode, melakukan simulasi, dan dijalankan tanpa harus menggunakan komputer kuantum. Tetapi istilahnya tuh kayak disimulasi gitu ya, kayak dijalankan seperti di dalam komputer kuantum. Nah, kode kita juga apabila kita ingin jalankan di mesin yang aslinya, kita bisa juga sama dari platform tersebut, kita bisa eksekusi di komputer kuantum yang sebenarnya. Nah, itu adalah salah satu jawaban yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman bahwa komputer kuantum sekarang itu benar-benar sudah bisa kita gunakan, baik oleh kita sebagai retail. Nah, sebenarnya ya kalau teman-teman tahu, si komputer kuantum ini sudah penelitiannya itu sudah sangat lama. Ketika saya masuk bangku perkuliahan saja di tahun 1996, penelitian terhadap komputer kuantum itu sudah bergerak. Artinya ketika saya masuk itu di luar sana, ya khususnya di Amerika dan negara-negara maju lainnya, penelitian terhadap komputer kuantum itu sudah ada teorinya, gagasannya, ajuannya, ya standarisasi diproses sampai 5 tahun terakhir sejak sebelum 2024 itu komputer kuantum sudah banyak bisa digunakan. Dan sekarang memang kita masuk ke era kita mencoba untuk mengimplementasikan komputer kuantum ini dan mencoba komputer kuantum ini untuk bisa lebih efisien dan lebih bagus secara kualitas dan terjangkau
dari secara harga. Oke, jadi apa sih komponen-komponen utama dari si komputer kuantum ini? Baik teman-teman, jadi kita akan bahas bagian hardware-nya terlebih dahulu ya. Jadi sekarang kita akan bahas hardware pendukung atau komponen hardware dari komputer kuantum ini. Yang pertama adalah qubit yang merupakan kepanjangan dari quantum bit. Qubit atau quantum bit ini adalah unit dasar informasi dalam komputer kuantum. Qubit setara dengan bit yang ada pada komputer klasik. Berbeda dari bit klasik yang hanya dapat berada di salah satu dari dua keadaan, yaitu hanya bisa 0 atau 1, qubit dapat berada dalam superposisi di mana ia berada di dalam dua keadaan sekaligus. Dia bisa 0 dan 1 secara bersamaan. Lalu, qubit ini bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan qubit yang lainnya secara instan tanpa memerlukan perantara. Dan ini menggunakan prinsip-prinsip dari fisika kuantum atau mekanika kuantum yang dikenal dengan istilah entanglement. Lalu si qubit ini direalisasikannya seperti apa? Kita kan tahu bahwa bit itu sebenarnya bukan suatu hardware ya. Dia sebenarnya tuh hanya sebuah manifestasi keadaan yang umum berada di sistem kelistrikan gitu ya. Kita kan tahu ada tegangan, tidak ada tegangan. Nah, bit kan bekerja berdasarkan tadi ya. Kalau ada tegangan listrik bisa disimbolkan sebagai 1. Kalau tidak ada tegangan listrik maka bisa dikatakan disimbolkan 0. Nah, kalau qubit itu seperti apa gitu ya? Si teman-teman bertanya, apakah memang real ada atau sama seperti bit? Nah, jawabannya qubit juga ini sama merupakan representasi dari sebuah keadaan yang kita create berdasarkan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Lalu bagaimana kita bisa menghadirkan qubit ini? Jadi qubit ini diimplementasikan dengan cara seperti apa? Nah, sampai sekarang sepengetahuan saya mungkin ada sekitar 5 teknologi yang bisa merealisasikan atau mengimplementasikan qubit ini. Satu adalah superconducting qubit. Kedua, ion trapped qubit. Ketiga, photonic qubit. Keempat, topological qubit. Dan kelima, diamond qubit. Nah, dengan metodologi ini, maka kita bisa mendapatkan sebuah qubit dan kita bisa melakukan komputasi dengan qubit tadi. Dengan banyaknya cara untuk mengimplementasikan qubit, berarti memang akan mengakibatkan cara-cara pemeliharaannya, cara-cara eksekusi di dalamnya itu ya, technical realnya tuh berbeda. Walaupun dalam tataran code-nya atau dalam tataran istilahnya tuh mungkin software-nya pasti akan sama ya, seperti di komputer klasik aja. Hardware-nya mungkin bisa berbagai macam ya. CPU aja kan ada dari AMD, ada dari Intel gitu kan, ada dari Apple. Dan ini juga sama. Nanti misalkan CPU-nya menggunakan superconducting, CPU-nya menggunakan photonic. Itu secara hardware bekerjanya beda. Tetapi secara nanti software-nya pasti akan sama.
So if you want to make a qubit, first you have to decide what kind of qubit you want to make. And there are different varieties that function as a qubit. For example, you could use a trapped ion to make a qubit, or a neutral atom. You could use a quantum dot in semiconductor quantum dot. You could make impurity spins, for example, phosphorus in isotopically pure silicon, or NV centers in diamond, to just name a few qubit platforms. Here at IBM, we like to use superconducting circuit qubits. So as the name already suggests, it's a circuit approach to qubits, and we use a lot of superconductors. Our favorite superconductors here. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah quantum processor. Ini seperti prosesor pada keumuman pada komputer kita sekarang. Quantum processor juga merupakan otak dari komputer kuantum. Ini adalah bagian yang melakukan operasi pada qubit dan merupakan bagian terpenting serta merupakan tempat menerapkan gerbang kuantum atau quantum gate yang mengubah keadaan qubit. Mengenai quantum gate, kita akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, si quantum processor ini akan sesuai dengan cara implementasi dari qubitnya. Artinya, si quantum processor ini memiliki tipe sejenis dengan tipe implementasi dari qubitnya. Kalau implementasi qubitnya menggunakan superkonduktor, berarti quantum prosesornya dibuat dari superkonduktor. Dan begitu seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari jenis quantum prosesor ini. Pertama adalah superconducting qubit atau qubit yang diimplementasikan dengan membuat atau dengan menggunakan prosesor yang dibuat dari superkonduktor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan superkonduktor? Kalau teman-teman yang dulu pernah belajar sedikit mengenai fisika atau khususnya mungkin material ya, kita mengenal ada isolator, kita mengenal ada konduktor ya. Lalu sedikit meningkat, orang yang berhubungan dengan elektronik biasanya mengenal juga bahan semikonduktor. Nah, kalau konduktor kan bahan yang bagus menghantarkan listrik, isolator adalah bahan yang kurang bagus atau sulit atau menghambat pergerakan dari elektron, dalam hal ini pergerakan dari arus listrik. Dan ketiga adalah semikonduktor, yaitu bahan yang berada di tengah-tengah antara konduktor dan isolator. Nah, adapun kalau yang dimaksud dengan superkonduktor ini adalah bahan material yang memiliki kemampuan sangat-sangat bagus menghantarkan listrik. Maka disebut sebagai superkonduktor. Nah, secara teknologi, si qubit yang menggunakan implementasi superkonduktor ini memanfaatkan sirkuit superkonduktor yang didinginkan hingga suhunya mendekati 0 mutlak atau sekitar 0 derajat Kelvin untuk menciptakan keadaan kuantum. Nah, syarat terpenting adalah memang suhunya itu harus sangat dingin. Ketika suhu mendekati 0 mutlak, maka ada beberapa material yang memiliki sifat menghantarkan listrik sangat bagus dan hambatannya itu mendekati 0. Itulah yang dimaksud dengan bahan superkonduktor. Keunggulannya, teman-teman, yaitu banyak digunakan dalam komputer kuantum komersial,
seperti yang digunakan oleh IBM dan Google. Lalu waktu operasi yang disebut dengan coherence time ini semakin meningkat, semakin baik dengan teknologi yang sekarang. Artinya dengan perkembangan teknologi, waktu coherence-nya ini menjadi semakin meningkat dan semakin baik. Kemudian tantangan dari superconducting qubit ini apa? Membutuhkan sistem cryogenic atau pendingin yang sangat bagus, yang sangat mahal untuk menjaga suhunya sangat rendah. Nah, dari sini teman-teman pasti mendapatkan sebuah informasi yang agak mengagetkan mungkin ya. Nah, yang ini tuh sebenarnya bukanlah komputer kuantumnya teman-teman yang sekarang lagi dilihat. Ini adalah sistem pendinginnya. Jadi yang banyak berseliweran di dunia maya, di YouTube atau di makalah-makalah ataupun di artikel-artikel, yang teman-teman lihat itu adalah sebenarnya sistem cryogenic-nya atau sistem pendinginnya. Maka kalau teman-teman dilihat di sana, materialnya hampir rata-rata terbuat dari bahan-bahan yang mengantarkan panas lebih bagus. Salah satunya ya dari emas. Terlihat juga banyak pipa-pipa. Nah, itu pipa-pipa digunakan untuk mengalirkan cairan kayak nitrogen cair untuk menurunkan, menjaga suhu si prosesor dari si komputer kuantum tersebut. Artinya chipset yang dibuat dari superkonduktor. Nah, kalau CPU kalau prosesornya ini seperti ini. Jadi bentuknya hampir sama dengan prosesor yang dibuat dari semikonduktor ya. Hampir sama ukurannya, mungkin lebih besar, tetapi cara bekerjanya agak beda. Kenapa? Karena ini superkonduktor, yang satu lagi adalah semikonduktor. Jadi itu adalah yang quantum processor jenis superkonduktor. Yang kedua adalah quantum processor dengan implementasi ion yang tertrap ya, atau ion yang terperangkap. Nah, secara teknologi ini menggunakan ion dari partikel-partikel elementer ya, atau partikel-partikel secara umum yang terperangkap dalam medan elektromagnetik. Nah, ini untuk apa? Untuk merepresentasikan qubit. Nah, kenapa di dalam medan elektromagnetik? Karena medan elektromagnetik ini akan membuat si ion tadi terbebas dari gangguan dunia luar. Jadi seolah-olah ada di lingkungan yang benar-benar semuanya itu bebas dari gangguan listrik, dari gangguan medan magnet. Kenapa? Karena dipenjara oleh medan elektromagnetik. Keunggulan dari quantum processor dengan implementasi ion trap adalah sangat stabil ya, dan akurat dalam menyimpan informasi kuantum. Kedua, cocok untuk simulasi kuantum dan eksperimen skala kecil. Kenapa disebut eksperimen skala kecil? Karena bisa teman-teman lihat bahwa ukuran prosesornya itu lumayan lebih besar. Semakin nanti besar atau semakin harus memiliki daya komputasi besar, maka tempat untuk memperangkap si ionnya tadi akan semakin besar, sehingga cukup mengambil banyak ruang. Oleh karena itu, maka tantangannya adalah skalabilitas. Jadi skalabilitasnya terbatas, atau ketika kita mau ekspansi gitu ya, memperbesar ukuran kemampuan komputasi dengan cara memperbanyak qubit, berarti harus menyediakan ruang medan elektromagnetik yang lebih besar. Serta
ion-ion tersebut nanti akan dimanipulasikan menggunakan sistem laser. Nah, berarti akan membutuhkan juga sistem laser yang lebih kompleks. Itu adalah jenis implementasi dari quantum processor yang menggunakan ion yang terperangkap. Selanjutnya adalah jenis ketiga, quantum processor yang menggunakan topological qubit. Nah, kalau yang menggunakan topological qubit ini memanfaatkan partikel eksotis yang disebut sebagai anion. Nah, anion ini jenis partikel selain partikel subatomik seperti boson dan fermion. Jadi kita menemukan adanya lagi sebuah partikel subatomik yang namanya anion untuk menciptakan qubit yang lebih stabil. Nah, teknologi ini masih dalam tahap penelitian aktif ya. Jadi relatif masih lebih baru dibandingkan implementasi qubit yang berdasarkan superkonduktor dan ion trap. Keunggulannya lebih tahan terhadap gangguan eksternal dibandingkan qubit lainnya. Potensi untuk meningkatkan skalabilitas dalam sistem besar, jadi memiliki potensi yang sangat besar. Lalu tantangannya implementasi fisik anion masih dalam tahap pengembangan. Ya karena memang istilahnya itu masih berkembang ya teman-teman, sehingga memang masih membutuhkan waktu sampai si sistem yang menggunakan anion ini menjadi lebih stabil. Itu yang jenis ketiga ya teman-teman. Selanjutnya adalah quantum processor yang menggunakan diamond qubit atau menggunakan kristal dari berlian. Nah, mungkin agak aneh gitu ya. Kalau tadi kan berhubungan dengan sistem-sistem yang canggih-canggih. Nah, ini kok kita menggunakan material yang pada dasarnya kita juga sudah tahu ya, walaupun mungkin jarang melihatnya di kehidupan sehari-hari karena diamond atau berlian yang benar-benar asli itu kan sangat mahal. Nah, teknologi diamond qubit ini atau qubit intan ini menggunakan pusat nitrogen vakansi NP center dalam kristal instan sebagai qubit. Dan ini akan menggunakan struktur kristal yang cacat pada intan. Lalu yang cacat ini akan dimanipulasi menggunakan magnet dan cahaya. Ini teknologinya lumayan lebih ini juga. Jadi intannya iya, tetapi teknologi yang digunakannya lumayan sangat tinggi ya. Jadi kita akan memanipulasi struktur struktur pada intan yang cacat yang nanti akan dipengaruhi oleh medan magnet dan cahaya. Dan dalam sini biasanya adalah laser. Keunggulan, stabilitas sangat tinggi pada kondisi yang tidak terlalu ekstrim. Artinya kita bisa menggunakan diamond qubit ini pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu yang digunakan untuk superkonduktor. Lalu cocok untuk aplikasi sensor kuantum berevolusi tinggi serta deteksi medan magnet atau gelombang gravitasi. Nah, ini manfaatnya cukup sangat berguna untuk penelitian selanjutnya. Kayak deteksi medan magnet itu kan cukup sangat sulit ya. Lalu gelombang gravitasi juga ini salah satu ilmu pengetahuan yang cukup sangat berkembang karena kalau kayak medan magnet memang kasat mata ya, tetapi kita masih bisa merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau gelombang gravitasi ya yang bisa kita rasakan ya kalau kita menjatuhkan benda aja dari atas ke bawah. Nah, tapi
itu gelombang gravitasi realnya itu seperti apa. Nah, ini bisa digunakan oleh si Diamond qubit ini atau prosesor yang berbasis Diamond qubit ini. Tantangan adalah skalabilitas menjadi masalah dalam aplikasi komputer kuantum yang lebih besar. Jadi kalau untuk jenis untuk skalabilitasnya hampir sama dengan yang ketiga, topological qubit dan ion trap itu berat ketika harus ekspansi menghasilkan qubit yang lebih banyak. Nah, dengan demikian maka kalau sampai sekarang setahu saya yang superkonduktor itu penggunanya cukup banyak, termasuk si Google dan IBM. Sedangkan ion trap itu lumayan juga, Diamond qubit itu ada juga. Baru yang topological qubit ini yang agak susah. Kenapa? Karena kan menggunakan partikel eksotis gitu ya. Partikelnya juga baru ditemukan. Oke, itu teman-teman 4 jenis quantum prosesor. Ya, selanjutnya kita bahas ada tambahan selain yang 4 ini. Oke, selanjutnya teman-teman adalah jenis quantum prosesor kelima, photonic qubit. Nah, photonic qubit ini teman-teman menggunakan foton, ini partikel cahaya. Ya, jadi sama seperti partikel elementer yang lainnya dalam fenomena elektromagnetik, seperti yang mungkin teman-teman pernah mengetahui seperti elektron dan kuak. Nah, foton ini adalah pembawa radiasi elektromagnetik. Artinya dia bersifat cahaya, membawa gelombang radio dan sama seperti sinar X, ya, sejenis seperti itu. Nah, teknologinya jadi menggunakan foton partikel cahaya sebagai pembawa informasi kuantum. Nah, foton ini nanti dapat dikodekan menggunakan properti seperti polarisasi atau fasenya. Jadi yang dihitung adalah nanti properti-properti polarisasi dan fase-fase dari si foton ini. Foton sendiri juga ya merupakan partikel yang tidak memiliki massa dan dia kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Lalu kelebihan lainnya lagi karena si foton ini memiliki sifat sebagai partikel dan sifat sebagai gelombang. Ini pembahasan lebih dalam masalah dualisme gelombang dan partikel. Oke, yang jelas tadi si foton ini akan akan digunakan properties fisik yang terkait dengan cahaya ya. Polarisasi, interferensi ataupun fase. Keunggulan adalah ideal untuk komunikasi kuantum. Jaringan kuantum karena foton dapat dikirim melalui serat optik tanpa kehilangan banyak informasi. Nah, ini pernah dibahas di video saya yang berjudul dengan quantum network. Nah, si foton inilah yang bakal banyak digunakan ketika komputer kuantum berhubungan dengan jaringan kuantum. Lalu lebih bagusnya adalah dapat beroperasi pada suhu ruangan. Ini yang paling bagus. Sehingga kalau melihat dari perkembangan quantum network di video yang telah saya sampaikan, ini cukup lumayan besar dan sudah banyak negara-negara yang mengimplementasikan jaringan kuantum ini. Seperti Cina yang sudah memiliki jaringan di negara Cina yang cukup jangkauannya luas yang benar-benar sudah menggunakan jaringan kuantum sehingga sangat aman. Ya kalau sistemnya harus suhu rendah 0 derajat mutlak agak susah gitu ya.
apalagi membangun jaringan karena jaringan itu berada di tempat-tempat terpencil. Jadi photonic qubit ini adalah kandidat untuk komunikasi kuantum atau untuk jaringan kuantum. Tantangannya pasti ya ada keunggulan, ada tetap tantangan yaitu memerlukan detektor yang sangat tinggi. Nah, biasanya detektor ininya yang mahal karena kan harus bisa mengetahui si cahaya tadi secara tinggi gitu ya, tahap derajat sensitivitasnya sehingga kita bisa mengetahui kondisi-kondisi quantum state ini lebih presisi. Ya. Jadi memerlukan detektor yang sangat sensitif untuk membaca keadaan foton tadi. Selanjutnya ke 6 adalah spin qubit. Nah, kalau spin qubit, teman-teman, ini adalah implementasi dari komputer kuantum yang memanfaatkan spin elektron atau inti atom dalam material semikonduktor seperti silikon untuk merepresentasikan qubit. Nah, ini adalah teknologi komputer kuantum yang saya prediksi dulu dari awal gitu ya. Jadi ketika saya mendengar mengenai komputer kuantum, saya sih yang terbayang adalah ini pemanfaatan spin elektronnya. Kenapa? Karena spin elektron itu kan ada state-nya juga, ada up, ada down. Jadi kan persis 01, tetapi memiliki jumlah layernya yang banyak karena kan lintasan elektron itu banyak. Sehingga saya berpikirnya oh ini yang akan dimanfaatkan gitu. Dan ternyata memang ada salah satunya ya. Si spin qubit ini. Lalu materialnya juga menggunakan semikonduktor. Jadi bukan menggunakan superkonduktor. Nah, dengan demikian memiliki keunggulan sangat kompatibel dengan teknologi semikonduktor yang ada sekarang. Sehingga ya menarik untuk integrasi dengan elektronik klasik ya. Itu satu. Kedua, pasti konsumsi energi yang rendah. Kenapa? Kan ya bahan-bahan semikonduktor tahu merupakan jenis arus lemah gitu ya. Jenis arus lemah itu maksudnya peralatan-peralatan elektronik yang membutuhkan arusnya itu kecil-kecil gitu ya. Bukan arus yang tinggi seperti listrik PLN itu disebut adalah arus tinggi. Tantangannya tetapi waktu kohesi relatif pendek sehingga menantang untuk sistem besar. Jadi waktu coherence-nya juga ini cukup pendek. Ya kalau untuk sistem dengan skala besar menjadi tantangan. Ketujuh adalah silikon qubit. Ini hampir sama sih kayaknya dengan spin qubit. Silikon qubit ini memanfaatkan quantum dot berbasis silikon yang bertindak sebagai chamber atau kandang untuk elektron tunggal yang merepresentasikan qubit. Jadi ini hampir persis dengan spin qubit, tetapi pendekatannya agak beda ya, yaitu menggunakan elektron tunggal, lalu nanti memanfaatkan quantum dot yang dihitungnya. Nah, keunggulannya berbasis material yang telah mapan di industri semikonduktor, itu pasti teknologi lebih menantang dibandingkan beberapa pendekatan eksperimen lainnya. Tantangan memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan waktu kohesi. Ya, ini sama berarti yang silikon qubit, lalu spin qubit itu pendekatan yang sama dan masih tahap penelitian. Nah, dari sini teman-teman berarti yang sudah stabil adalah superkonduktor, lalu ion trap, lalu photonic qubit ya. Yang lain-lainnya rata-rata masih tahap pengembangan atau penelitian. Oke, selanjutnya teman-teman adalah quantum gate yang merupakan tempat memanipulasi qubit. Walaupun
digolongkan sebagai hardware dalam komputer kuantum, tetapi sebenarnya quantum gate ini tidak ada bentuk fisiknya ya. Jadi teman-teman jangan membayangkan karena namanya quantum gate seolah-olah ada portal yang apabila kita masuk ke dalamnya maka kita masuk ke alam kuantum. Bukan seperti itu ya. Tetapi secara kegunaan memang si quantum gate ini untuk memanipulasi state dari qubit ini. Jadi dia bisa mengalami quantum state seperti superposisi dan entanglement ini menggunakan si quantum gate ini. Nah, quantum gate juga sebenarnya dia ada di dalam CPU-nya si quantum komputer, artinya melekat ke prosesor kuantum yang tadi dijelaskan. Nah, kita perlu memahami quantum gate ini padanannya kalau di komputer klasik atau komputer modern sekarang adalah logical gate sama seperti AND sama seperti fungsi OR ya, operatornya itu sama ya, operator AND, operator OR ataupun mungkin operator negasi atau not. Itu kan AND, OR dan not adalah 3 operator utama di dalam sistem logika yang digunakan oleh kuantum kita sekarang. Plus mungkin gabungan ya, gabungan dari ketiga operator tadi. Ada SOR gitu ya, ada not OR dan lain-lain. Nah, kalau si quantum gate ini hampir sama dengan tadi ya, logical gate di komputer biasa, tetapi dia digunakan untuk memanipulasi qubit sehingga operatornya ini agak beda. Nah, operatornya itu akan membawa atau diturunkan dari operator kuantum atau dalam hal ini mungkin dari mekanika kuantum. Nah, dengan demikian teman-teman memerlukan pengetahuan khusus untuk memahami quantum gate ini. Yang pertama adalah notasi. Notasi yang digunakannya juga itu berbeda dengan notasi-notasi yang kita kenal. Jadi kalau kayak notasi diferensial, notasi integral gitu ya, ataupun notasi-notasi kayak union, irisan itu kan udah umum lah ya, karena mungkin setiap orang sudah pernah mempelajarinya. Tetapi kalau operator yang digunakan di dalam quantum gate ini menggunakan operator yang namanya Dirac notasi. Jadi menggunakan Dirac notasi yang sebenarnya digunakan dalam mekanika kuantum. Dengan demikian, maka ya kita harus punya dasar pemahaman terhadap Dirac notasi ini. Kita akan bahas mengenai Dirac notasi ini dan hubungannya, kegunaannya di dalam komputer kuantum di video selanjutnya. Tapi ini informasi ke teman-teman bahwa operasinya itu agak berbeda. Di sini teman-teman bisa melihat operasi-operasi yang ada di dalam quantum gate. Kita bahas 3 saja, sebenarnya banyak ya. Kita akan bahas lebih detail nanti di video tersendiri. Satu adalah Hadamard gate. Sering disingkat dengan H gate, H gate. Nah, Hadamard ini salah satu quantum gate yang paling penting dalam komputasi kuantum. Nah, ketika diterapkan pada sebuah qubit, H-gate dapat mengubah qubit dari keadaan dasar, misalkan dalam keadaan 0 atau 1 menjadi superposisi antara kedua keadaan tersebut. Nah, ini berarti qubit tidak hanya berada dalam keadaan 0,1 ya secara deterministik, tapi bisa berada dalam dalam superposisi secara probabilistik menggunakan si H-gate ini. Itu adalah H-gate. Ya, tulisannya seperti ini, ada H-gate, lalu setelah H ini ada beberapa notasi. Nah, ini yang disebut sebagai Dirac notasi. Ya, kita akan jelaskan lebih lanjut nanti.
Selanjutnya adalah C-NOT, C-NOT gate atau dari maksudnya itu control NOT. Adalah quantum gate 2 qubit melakukan operasi NOT pada qubit target jika qubit kontrol berada dalam keadaan 1 dan tidak mengubah apapun jika qubit kontrol dalam keadaan 0. Inilah dasar dari banyak operasi yang melibatkan entanglement kuantum. Ini sama seperti NOT di dunia gitu ya. Kalau NOT dari true, false. Tapi ini nanti NOT-nya banyak gitu ya kondisinya. Oke, jadi ini akan berhubungan dengan nanti masalah entanglement. Selanjutnya adalah Pauli gate. Nah, ini ada istilah lagi. Pauli juga ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan fisika kuantum ya. Kayak Dirac, Paul Dirac, lalu Pauli juga. Nah, Pauli gate adalah salah satu dari 3 Pauli gate bersama dengan Pauli Y, Pauli Z. Jadi ada Pauli X, Pauli Y, Pauli Z. Berfungsi untuk membalikan keadaan qubit secara spesifik. Jadi Pauli gate ini bertindak seperti NOT gate dalam komputasi klasik. Ini mengubah keadaan qubit 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Nah, kalau tadi si NOT kan agak beda ya. Kenapa? Karena kan berhubungan dengan masalah entanglement. Nah, itu teman-teman 3 pengertian 3 jenis operator yang ada di dalam quantum gate. Nah, seperti yang saya sampaikan, jangan takut karena kita akan menjelaskannya nanti lebih detail dan kita akan mencoba implementasi gitu ya untuk penerapan si quantum gate ini operasinya. Oke, jadi itu yang penjelasan mengenai quantum gate, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman adalah quantum annealer ya. Sebuah hardware yang digunakan dalam komputer kuantum untuk melakukan optimasi. Jadi sering disebut sebagai quantum annealing ya. Sebuah teknik komputasi kuantum yang dirancang untuk menyelesaikan masalah optimasi. Jadi tujuan utama dari quantum annealing adalah untuk menemukan solusi optimal atau setidaknya hampir optimal dengan cara menemukan konfigurasi energi terendah dari suatu sistem fisik yang kompleks. Nah, metode ini memanfaatkan prinsip-prinsip tentunya prinsip-prinsip meka kuantum ya, khususnya superposisi, entanglement dan yang terpenting di sini adalah quantum tunneling. Untuk apa? Untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi secara paralel. Nah, ini kan salah satu kelebihan dari kuantum komputer itu dia bisa mengeksekusi secara paralel. Nah, inilah yang akan menggunakan si quantum annealer ini. Nah, masalah optimasi itu sering muncul dalam berbagai bidang pastinya ya, seperti pengaturan sumber daya, logistik, pencarian pattern, pola, desain jaringan. Dalam masalah ini, kita sering berurusan mencari solusi terbaik dari banyak kemungkinan yang ada. Nah, quantum annealing mencoba mencari konfigurasi yang ada dengan cara mencari sebuah solusi yang memerlukan energi terendah. Nah, kalau menemukan maka itulah yang dianggap sebagai solusi terbaiknya. Ya, tentunya di dalam solusi-solusi yang sangat banyak yang tentunya setiap solusi itu kan menggunakan sifat-sifat unik dari sistem kuantum. Tapi dia mencarinya berdasarkan energi yang terendah yang digunakan untuk optimasi tadi. Oke, selanjutnya teman-teman adalah hardware dari komputer kuantum yang dinamai cooling system.
Nah, ini komponen yang terpenting dalam komputer kuantum. Kenapa? Karena kondisi kuantum hanya bisa dicapai untuk berbagai jenis tipe implementasi qubit adalah harus mengejar suhu yang sangat rendah. Nah, khususnya dalam komputer kuantum yang menggunakan superkonduktor, suhu yang diinginkan atau diharuskan supaya qubitnya optimal adalah suhu yang mendekati 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin. Kalau dikonversi ke Celsius berarti berada di bawah 0 derajat Celsius, sekitar 275 derajat di bawah 0 derajat Celsius atau minus 273 derajat Celsius. Ini cukup sangat rendah ya, teman-teman. Agar apa? Agar superkonduktornya berjalan dengan baik, artinya efek superkonduktornya berjalan. Dan apa? Dan quantum state-nya bisa lebih stabil. Nah, sistem cryogenic yang digunakan dalam komputer kuantum IBM seperti sistem WAM ini salah satunya menggunakan helium cair untuk menjaga suhu tetap sangat rendah. Nah, inilah yang sering kita lihat. Jadi teman-teman kalau ngelihat komputer kuantum kan rata-rata kok banyak pipa-pipa gitu ya, terus banyak bar-bar yang terbuat dari mungkin emas atau material yang sangat bagus menghantarkan panas yang lainnya. Jadi ini adalah sebenarnya sistem pendinginnya. Sedangkan CPU-nya ya tadi teman-teman sudah tahu bentuk chipsetnya itu adalah hampir persis seperti CPU kita sekarang. Oke, selanjutnya teman-teman ke hardware yang terakhir ya, yang merupakan hardware dari komputer kuantum, yaitu kuantum interkoneksi. Nah, dalam komputer kuantum berskala besar, komunikasi proses satu dengan proses yang lain atau komunikasi komputer kuantum dengan perangkat eksternal ini kan menjadi sangat penting. Nah, pengiriman menjadi sangat krusial kalau berhubungan dengan proses kuantum, apalagi memang kalau berhubungan dengan perangkat non kuantum. Nah, di sini maka kita bisa menggunakan teknik-teknik seperti serat optik dan fotonik yang telah tadi kita jelaskan supaya mekanisme interkoneksinya menjadi sangat stabil dan benar. Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian terakhir ya, kesimpulan dari penjelasan kita mengenai komponen-komponen utama, khususnya hardware dari komputer kuantum. Nah, sebagai kesimpulan, mungkin saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu. Dari awal sampai akhir kan teman-teman tidak melihat atau mendengar penjelasan mengenai kayak adanya memori, adanya hard disk gitu ya. Yang ada kan hanya berhubungan dengan tadi CPU-nya dan sistem-sistem yang lain. Nah, jadi teman-teman pada kenyataannya si komputer kuantum ini tidak berdiri sendiri, tetap membutuhkan komputer yang klasik. Jadi komputer kuantum ini hanya digunakan untuk memproses data. Sedangkan hal-hal di luar itu, misalkan media penyimpanan dan lain-lain, kita masih menggunakan media penyimpanan yang dihandle oleh komputer klasik. Oke, nah sebagai kesimpulan, teman-teman, ya kita tahu bahwa hardware komputer kuantum ini merupakan jantung dari komputer kuantum, ya hardware-nya. Termasuknya kan di dalamnya ada qubit yang merupakan unit informasi dasar. Lalu di dalamnya ada berbagai macam hardware, ya, termasuk CPU-nya yang
keberagamannya itu berdasarkan implementasi dari si CPU-nya tadi seperti apa. Lalu komputer lainnya seperti quantum gates, quantum interconnect, lalu quantum annealing ini sangat berguna untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh komputer kuantum. Plus yang tidak lupa adalah sistem pendinginnya. Ya, di semua komputer sistem pendingin ada, apalagi sistem komputer kuantum yang memang menggunakan superkonduktor. Jadi, itu teman-teman adalah pembahasan mengenai hardware-hardware yang ada di dalam komputer kuantum. Nah, diharapkan teman-teman minimal mendapatkan informasi bahwa di dalam komputer kuantum itu inilah hardware-hardware-nya. Tanpa harus mengetahui bagaimana cara kerja di dalamnya itu teman-teman tidak perlu tahu. Ya sama aja seperti sekarang kita menggunakan komputer, kita jarang diperlukan mengetahui bagaimana jalannya elektron di dalam sebuah CPU. Itu kan tidak perlu. Jadi kita cukup tahu saja secara global pengetahuan mengenai hardware-hardware di dalam komputer kuantum ini. Dan saya yakin kita tidak akan merancang hardware-nya ketika kita akan menggunakan komputer kuantum ini. Kenapa? Karena ya kita mungkin akan lebih memilih menggunakan jasa cloud computing-nya yang menyediakan jasa komputer kuantum daripada kita membangun komputer kuantum sendiri. Terkecuali bagi teman-teman yang memang mau bekerja di perusahaan-perusahaan yang memproduksi komputer kuantum, ya berarti teman-teman harus lebih dalam apabila mau bergabung di tim yang berurusan dengan hardware-nya. Oke, begitu teman-teman penjelasan kita mengenai hardware dari komputer kuantum. Diharapkan bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang akan mempelajari coding kuantum gitu ya. Dasar-dasarnya kita bahas satu persatu mulai dari sekarang. Jadi kita akan banyak penjelasan teknis sehingga membutuhkan dedikasi dari teman-teman untuk belajar ya setelah mendapatkan penjelasan dari video. Diharapkan teman-teman menggali lebih dalam informasinya, bahkan mungkin memvalidasi informasi yang disampaikan, bisa saja ada yang bias atau kurang tepat. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, untuk kasih like. Kalau ada yang ditanyakan dari teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, jangan lupa share dengan teman-teman yang lainnya supaya perkembangan komputer kuantum khususnya di Indonesia menjadi lebih cepat. Sekian, terima kasih. Selamat berjumpa nanti di video selanjutnya. Kita akan membahas software-software yang digunakan di dalam komputer kuantum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.